Kita jumpa lagi di video gue yang akan membahas cara cepat belajar grammar bahasa Inggris. Nah, kalau kalian ngikutin video-video gue sebelumnya, di situ sudah dijelaskan beberapa bagian-bagian penting bagaimana memahami struktur membuat kalimat dalam bahasa Inggris, atau kalau bahasa gampangnya tata bahasa atau grammar. Nah, di video kali ini gue akan membahas mengenai kata kerja bantu atau auxiliary verbs. Yang pertama yaitu to be. Nah, mungkin kalian udah familiar ya, to be atau amaris katanya, M-R is ya, atau M is R dan kawan-kawannya. Nah, di video kali ini juga gue akan melatihkan cara cepat menghafalkan to be secara lengkap ya, dengan subjeknya. Lalu kemudian gue juga akan mencoba menjelaskan mengenai fungsi to be ya secara ringkas gitu ya, supaya mudah dipahami sehingga kita nanti nggak gampang lupa. Nah, seperti yang pernah gue singgung di video-video sebelumnya, yang menjadi kendala kita dalam belajar tata bahasa tuh biasanya gampang lupa gitu, karena ada beberapa hal yang memang harus dihafalkan, tapi kemudian kita menghafalnya secara parsial sehingga akhirnya yang bagian ini ingat, bagian ini lupa gitu. Kemudian juga fungsinya juga kita nggak sepenuhnya memahami karena mungkin dianggap ngejelimet gitu ya. Nah, langsung saja. Jadi di bagian pertama ini kita akan fokus pada hafalan to be-nya. Nah, kemarin kita udah belajar pronoun atau kata ganti di mana di dalamnya ada subjek ya. Kalau masih ingat, I, you, we, they, he, she, it. Nah, itu subjek ya. Nah, kali ini kita akan belajar menghafalkan subjek dan to be-nya. Kalau kemarin kan subjek dan teman-temannya yang tergabung dalam pronoun atau kata ganti. Kali ini subjek dan to be-nya, kata kerja bantu atau auxiliary verbs to be ya. Nah, langsung saja kita mulai. Kalian nanti bisa mirroring ya, berlatih sendiri ya setelah memahami atau menghafalkan gerakan yang nanti akan gue coba untuk tampilkan gitu ya. Nah, yang pertama seperti ini ya. I am, I was, I have been. You are, you were, you have been. We are, we were, we have been. They are, they were, they have been. He is, he was, he has been. She is, she was, she has been. It is, it was, it has been. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau kalian perhatikan tadi, dasarnya adalah kan I, you, they, she, it. Ya, jadi pola gerakannya itu seperti yang dilatihkan kemarin. I, you, we, they, he, she, it. Nah, baru kita tempelkan to be-nya. Jadi apa aja sih yang termasuk dalam to be? To be-nya I itu apa aja? Nah, sekali lagi gue ulangi ya. To be-nya untuk I, you, we, they, he, she, it adalah sebagai berikut. I am, I was, I have been. You are, you were, you have been. We are, we were, we have been. They are, they were, they have been. He is, he was, he has been. She is, she was, she has been. It is, it was, it has been. Nah, kalau kalian perhatikan seperti, nah ini ada slide yang akan, nah seperti itu ya. Jadi di dalam slide ini kalian bisa lihat tuh urutan-urutannya ya. I am, I was, I have been. Kemudian kalau kalian perhatikan bagian you, we, they itu sama ya. Dari R ke R ya. You are, you were. Lalu ada you have been. We are, we were, we have been. They are, they were, they have been. Nah, jadi you, we, they itu sama dari R ke were. Nggak mungkin you are, you was, itu tidak mungkin. Nah, bagian he, she, it, gue akan coba tekankan bahwa he, she, it itu kata kuncinya nggak jauh-jauh dari huruf S. Ya, nanti kalian belajar auxiliary verbs yang lain pun, misalnya nanti kita belajar to do, to have, dan lain sebagainya, itu pasti cirinya ada S-nya. Seperti di to be juga begitu. He is, he was, he has been. Ada S-nya tuh. She is, she was, she has been. It is, it was, it has been. Nah, jadi cirinya seperti itu.
Sebenarnya nggak terlalu susah ya kalau kita udah tahu polanya. Oh ternyata yang beda cuma I am, ya I am, I was, I have been, am, was, have been. Yang you, we, they itu polanya R ke R. You are, you were, you have been. We are, we were, we have been. They are, they were, they have been. He, she, it itu pasti ada huruf S-nya. He is, he was, he has been. She is, he was, he has been. It is, it was, it has been. Jadi kalau kalian sudah lancar, sudah hafal to be dengan subjeknya, sebenarnya gerakan tidak diperlukan ya. Nah, terakhir mungkin kalian akan melihat di bagian ini adalah itu ada had been. Nah, oke. Untuk mempermudah hafalan, sengaja gue nggak menampilkan had been ke dalam gerakan ya. Tapi kuncinya adalah had been itu pasti ada di semua subjek. Jadi had been adalah ujung dari semua rangkaian to be yang di atas itu. Ya, jadi kalau I am, I was, I have been pasti ada had been. Ya, begitu pula you, we, dan they ya. Are, were, have been ujungnya pasti had been. Begitu pula yang S ya, he is, he was, he has been. Ya, itu juga sama. Ujungnya itu pasti ada had been-nya. Jadi bisa disimpulkan had been adalah bentuk lampau dari have been atau has been. Jadi ujung muaranya itu di had been. Ya. Nah, itu gerakannya. Nah, saran gue adalah kalian mirroring ya. Gerakan ini coba kalian hafalkan di depan cermin, atau kalau kalian punya partner belajar, saling mirroring aja, saling mengecek hafalan. Nah, kalau sudah hafal, kita akan pahami fungsinya. Gue akan coba jelaskan kenapa sih kita perlu menghafalkan to be gitu ya. Lalu apa bedanya I am sama I was ya. Lalu bagaimana cara mengaplikasikan ke dalam kalimat. Nah, itu ada di fungsi. Nah, berikut adalah fungsinya di slide selanjutnya. Nah, oke, gua akan coba sederhanakan fungsi to be. Kalau dipersingkat, fungsi to be kalau mau dipersingkat sebagai berikut ya. 1, menghadapi kata kerja bentuk ing atau verb ing. Jadi to be itu untuk ing. To be ing, to be ing, to be ing. Nah, tanamkan itu. Jadi nggak mungkin verb 1, verb 3 atau verb 2 misalnya. Misalnya she is eaten gitu. Nah, itu jelas nggak mungkin gitu. To be itu untuk ing ya. Kemudian kedua, to be itu untuk pernyataan kalau menghadapi kata benda ya, sebagai bentuk pernyataan jika menghadapi noun atau kata benda. Misalnya this is a book. Nah, kalau kalian masih ingat tunggal jamak kan ada this is, that is, atau these are, those are. Itu kan is, are itu kan to be. Nah, ketika menghadapi book, chair ya, atau kata benda lainnya seperti teacher, student, nah dia pasti menggunakan to be gitu ya. Nah, itu kan fungsinya pernyataan adalah. This is a book, ini adalah sebuah buku. I am a teacher, saya adalah seorang guru gitu ya. Jadi kalau kata benda, dia fungsinya pernyataan. Terakhir, yang ketiga fungsi to be adalah sebagai kata tanya. Nah, kemarin kita udah belajar interrogative sentence kan. Kalau mau nanya, tinggal dibalik. Berarti to be bisa berfungsi sebagai kata tanya. Misalnya, is this a book? Apakah ini sebuah buku? Are you a teacher? Apakah Anda seorang guru? Ya, jadi si to be-nya itu bisa digunakan sebagai kata tanya gitu ya. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia bisa apakah gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di fungsi to be ini yang sangat sederhana ini ya, hanya ada 3. Jadi kalau kalian sudah memahami 3-tiganya, oh ternyata untuk ngadepin verb ing, oh ternyata untuk ngadepin kata benda, untuk pernyataan doang, oh ternyata bisa buat bertanya. Nah, itu udah selesai. Jadi kita bisa bercakap-cakap dengan baik dan benar. Nah, sekarang mungkin timbul pertanyaan begini. Kalau gitu bedanya I am sama I was itu apa? Bedanya she is sama she was itu apa? Nah, itu adalah tingkatan tensesnya atau bentuk waktunya. Ya, nanti kita akan bahas, ini seru banget ya. 16 tenses kita akan bahas di video yang lain. Tapi gue kasih clue di sini bahwa perbedaannya itu di bentuk waktunya. Contoh misalnya gini, I am sleeping dengan I was sleeping itu rentang waktunya pasti berbeda. Ya, kalau kemudian misalnya kayak gue kasih contoh lain, misalnya misalnya they are playing football gitu ya. Kemudian they were playing football itu berbeda. They have been playing itu berbeda juga. Jadi di tensesnya atau di waktunya gitu ya. Kalau misalnya I'm teaching English now, ya, saya sedang mengajar bahasa Inggris sekarang. Tapi kalau I was teaching English
ya, last night saya sedang ngajar bahasa Inggris semalam. Nah, sederhananya seperti itu. Nanti pendalamannya di video tentang tesis, tapi setidaknya di video ini kalian udah dapat gambaran bahwa oh, ternyata membedakan memang bentuk waktunya gitu ya. Makanya kenapa to be ada beberapa tingkat, ada 4 tingkat itu ya. Misalnya I am, I was, I have been itu ada 4 tingkat, 4 level. Itu membedakan dari sisi waktunya gitu ya. Begitu pula kalau kata benda, misalnya kayak I am a teacher, ya, saya adalah seorang guru. Tapi kalau I was a teacher back then, ya mungkin kira-kira bahasa Indonesia saya pernah jadi seorang guru gitu ya. Atau dulu saya jadi seorang guru gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, fungsinya ya, sekali lagi untuk kesimpulan, untuk mempermudah kalian menghafalkan atau memahami ya si fungsi, ya gitu aja. Pokoknya kalau to be untuk verb ing, kemudian kata benda untuk pernyataan ya, termasuk tunggal jamaknya yang di video kemarin udah gue terangkan. Terakhir untuk kata tanya, tinggal dibalik-balik aja gitu ya. Makanya nanti korelasinya dengan praktek adalah ya itu tadi. Jadi ketika kita ngobrol atau praktek sesuai dengan sesuai dengan koridornya gitu ya. Jadi kalau misalnya bertanya what were you doing last night? What were you doing last night? Gak mungkin nanya what are you doing last night, itu salah. Karena kan bentuknya kalau what are you doing ya sekarang dong gitu, sedang dilakukan sekarang. Tapi yang benar adalah what were you doing last night? Semalam sedang apa? Nah, jawabannya pun harus tepat, yaitu I was sleeping, saya sedang tidur. Tapi I was sleeping jawabannya, bukan I am sleeping. Gak bisa I am sleeping last night, I am sleeping last night, salah. Ya kurang tepat. Tapi yang benar adalah I was sleeping last night, saya sedang tidur semalam. Oh, jadi bedanya jawabannya juga beda ya, dari am ke was, ya betul. Nah, itulah mengapa gue selalu tekankan nggak bisa grammar itu di skip atau dianggap nggak penting gitu tuh. Jadi tetap juga kita harus memahami tata bahasa, terutama kuncinya di auxiliary verbs, kata kerja bantu, to be, to have, to do modals, to be, to have, to do modals. 4 kata kerja bantu inilah yang akan istilahnya kita bahas dengan tuntas, kita hafalkan dan kita pahami yang terpenting, sehingga kita ketika praktek nggak salah. Maksudnya ya itu tadi, ketika dialog tanya jawab nggak salah gitu, nanya apa jawabnya apa. Nah, itu aja video singkat dari gue untuk materi to be ya, auxiliary verbs yang pertama. Sampai jumpa di video berikutnya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan jangan lupa ya, terus diulang-ulang kalau kalian memang niat serius untuk belajar metode ini. Terus ulang-ulang video dari video gue yang pertama sampai video yang sekarang, dan nanti mungkin ada video-video selanjutnya, sehingga kalian bisa memahami dengan utuh, tidak secara parsial gitu ya. Jadi runtutannya memang sistematika belajarnya sesuai dengan urutan videonya. Itu aja dari gue. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.